Kisah ini diceritakan oleh Lely yang mempunyai pengalaman mistis yang terjadi pada tahun 2011, tepatnya saat mengawali rumah tangganya. Pada saat itu, Lely yang sedang hamil 7 bulan menempati rumah yang diberikan oleh orang tuanya di komplek Manglayang Sari, Blok A5, nomor 7, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung. Kebetulan rumah tersebut merupakan rumah KPR tahun 98. Namun sejak dibeli, rumah tersebut tidak pernah dihuni sama sekali. Dan barulah saat dia berumah tangga mulai melakukan renovasi hingga rumah tersebut siap dihuni. Awal tinggal di rumah itu, Lely tidak merasakan keanehan karena suasana yang damai. Para tetangga yang jarang keluar rumah membuatnya yang sedang hamil tua merasa nyaman. Hingga setelah lahiran pun tidak dijumpai hal-hal aneh. 2 tahun berselang, sang suami mendapatkan hadiah berupa sebuah mandau dari pekerjaannya sebagai ahli tambang di Kalimantan. Dan entah kenapa, semenjak mandau tersebut berada di rumah, sering terjadi percekcokan di antara mereka. Suasana rumah yang semula sejuk dan tenang selalu terasa panas. Masalah sepele pun terkadang membuat perselisihan yang tidak biasa. Lely berharap pikirannya salah jika mandau tersebut adalah penyebab setiap keributannya. Setelah sekian bulan berlalu, hal semacam itu terus saja berulang. Keharmonisan rumah tangganya pun mulai terasa tidak lagi seperti dulu. Sikap suaminya juga semakin dingin. Hingga diketahuilah kalau setelah dari Kalimantan, sang suami ternyata mulai menyukai klinik. Bersama sepupunya, sang suami sering keluar malam untuk bertemu dengan seorang dukun. Meski merasa sakit hati, namun sebisa mungkin Lely merahasiakan masalah keluarganya tersebut dengan siapapun, termasuk orang tua dan saudara-saudaranya. Namun sikap sang suami yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Akhirnya Lely pun membuka aib tersebut pada adik lelakinya. Lely meminta saran agar rumah tangganya kembali baik-baik saja. Dari mencurahkan isi hati tersebut, sang adik pun memberi masukan untuk mengikuti kemana suaminya pergi keluar. Jika titik masalahnya sudah jelas, barulah diambil tindakan yang tidak merugikan atau paling tidak bisa menyadarkan sang suami agar kembali pada sikapnya yang dulu. Usulan tersebut pun dilaksanakan pada suatu malam dengan bersepeda motor dan ditemani oleh sang adik. Lely pun mengikuti suaminya, sedangkan buah hatinya dititipkan pada istri sang adik. Mereka terus mengikuti mobil sang suami bersama sepupunya yang mulai masuk di sebuah perkampungan. Dan ketika sampai di sebuah rumah dengan bangunan kuno, mobil sang suami tersebut berhenti di sana. Segera sang adik berbelok sedikit lalu mematikan motornya agar tidak ketahuan. Lely pun cukup kaget saat melihat seorang perempuan membuka pintu pagar. Sosok tersebut tidaklah asing baginya. Perempuan itu adalah Wati, perempuan yang pernah menjalin hubungan dengan suaminya sewaktu dulu. Wati pernah berpacaran dengan suaminya lebih dari setahun. Lely menarik nafas panjang. Dadanya bergemuruh penuh amarah. Lely tidak menyangka jelas suaminya telah melakukan hal tersebut. Lely merasa telah dikhianati. Untuk mencegah rencana yang disusun tidak berantakan, sang adik pun menyuruh agar Lely menahan diri. Sang adik menghibur kakaknya dan juga mendinginkan suasana agar tidak tegang. Bisa saja yang disaksikan saat ini tidak seperti yang mereka duga. Dan untuk meluruskan semua, maka sang adik mengajak Lely menelusuri tentang hal tersebut. Mereka memutuskan bertamu pada salah satu tetangga perempuan tersebut. Di sana mereka mulai menanyakan tentang perempuan itu. Dari penuturan lelaki paruh baya itu diketahui kalau ternyata
si perempuan itu adalah seorang paranormal. Dari cerita yang berkembang, 2 tahun lalu saat putus dari kekasihnya, dia pergi ke rumah Pak D-nya untuk menenangkan diri, yaitu di sebuah kampung di wilayah Jawa Timur. Untuk menghilangkan stres, di sana dia melakukan ritual ilmu kebatinan didampingi Pak D-nya. Mungkin karena memiliki bakat atau karena ada darah dari moyangnya. Dengan cepat, dia pun mampu menguasai beberapa keilmuan, dan semenjak saat itu, dia memiliki kekuatan kebatinan. Sebelum kembali ke kampung, ternyata dia telah melakukan praktek klinik di kampung Pak D-nya tersebut, dan semenjak setahun yang lalu, dia resmi membuka diri untuk umum sebagai seorang paranormal. Lely terdiam sejenak. Pikirannya mulai kalut membayangkan hal-hal yang tidak baik tentang perempuan tersebut. Lely berharap suaminya tersadar dan tidak berhubungan lagi dengan para dukun, termasuk dengan mantannya tersebut. Akan tetapi, Lely harus berjuang. Lely bertekad akan mengakhiri petualangan suaminya. Setelah malam itu, Lely terus berdiskusi dengan sang adik untuk mencari jalan keluar yang terbaik. Sebenarnya Lely ingin meminta bantuan pada kiai ataupun orang pintar. Namun sang adik tidak setuju. Sang adik berpendapat jika ketahuan, maka persoalan akan bertambah rumit dan panjang. Sebisa mungkin Lely mencari jalan keluar yang terbaik. Selain demi kebaikan kelangsungan keluarga Lely, juga demi buah hati mereka yang belum tahu apa-apa. Dan malam Jumat itu, peristiwa yang seharusnya tidak terjadi pun berlangsung. Lely yang sudah tidak tahan karena suaminya terus keluar rumah, pada akhirnya menegur sang suami dan menanyakan tentang keuangan rumah tangganya. Dengan nada tinggi, Lely juga menanyakan tentang sikap acuh suaminya terhadap keluarga. Dan terjadilah percekcokan di malam itu. Pertengkaran pun tidak dapat terbendung. Parahnya, sikap sang suami benar-benar berubah total. Sang suami membentak dan main tangan malam itu. Sang suami juga tega memukul hingga menendang Lely. Ketika Lely jatuh tersungkur dan terbentur kursi, tiba-tiba terdengar suara tangis anaknya dari dalam kamar. Namun sang suami tidak mengindahkan dan justru pergi meninggalkan rumah. Sang suami segera beranjak dan tidak peduli lagi dengan istri ataupun anaknya. Lely sendiri bangkit dan mengusap darah yang keluar dari pelipis kirinya. Lely bangkit menuju kamar. Namun ketika sampai di depan pintu, mendadak semua terlihat gelap dan Lely pun jatuh tersungkur. Di waktu yang bersamaan, terdengar sepeda motor berhenti di halaman rumahnya, yang kemudian sang adik bersama istrinya masuk ke dalam rumah. Dengan tegang, sang adik menyuruh istrinya menuju ke kamar untuk menggendong sang keponakan. Sedangkan sang adik memeriksa kondisi Lely. Keadaan semakin tegang ketika nadi Lely tidak berdenyut. Kakaknya itu juga tidak bernafas. Sang adik menangis sambil membopong kakaknya kembali ke kamar. Di sana sang adik terus menggoyang-goyangkan tubuh Lely, berharap kakaknya kembali tersadar. Namun, keadaan tersebut tidak juga berubah. Kakaknya benar-benar sudah tidak bernafas. Istrinya menenangkan dan menyuruh membawa Lely ke rumah sakit. Dengan segera, dicarilah mobil milik tetangga terdekat. Sedangkan orang pertama yang dikabari adalah orang tua dan kerabat. Waktu bergulir sangat cepat. Setibanya di rumah sakit, Lely divonis telah meninggal dunia. Dan atas diskusi pihak keluarga yang telah berkumpul, maka jenazah Lely langsung dibawa kembali pulang saja dan semua kepengurusan jenazah akan dilakukan di rumah. Duka tersebut benar-benar sangat terasa bagi sang adik. Sang adik yang menemani di sepanjang perjalanan pulang terus memandangi wajah Lely yang sengaja tidak ditutup. Air matanya terus menetes dan tiada henti. Berulang kali sang adik mencoba menghubungi suami Lely, namun
ponselnya tidak aktif. Beberapa saat kemudian, ketika sampai di rumah, sesuatu hal membuat sang adik terkejut bukan kepalang. Di sela tangisnya, dia tersenyum bahagia saat melihat Lely tersedak lalu terbatuk. Seperti kebingungan, Lely bangkit lalu melihat sekeliling. Tampak suasana yang sudah ramai oleh para tetangga dan juga kerabat yang melakukan penjemputan jenazah dibuat semakin meriuh. Mereka semua mengucapkan syukur alhamdulillah ketika melihat Lely kembali ke dunia nyata. Rumah Lely terus dikunjungi para tetangganya. Dan sudah 3 hari suaminya tidak pulang entah kemana. Nomor ponselnya pun sudah tidak aktif. Sang suami juga tidak masuk kerja di kantornya. Di malam itu dengan masih didampingi orang tuanya, hal aneh pun terjadi ketika Lely menangis di kamar sebelah. Di malam itu, cermin, jam dinding, lukisan bergerak dengan sendirinya, seolah-olah ada yang menggoyang-goyangkan. Dan tidak lama kemudian, pintu depan ada yang mengetuk dengan keras, padahal orang tuanya tidak mendengarnya. Dan hal yang lebih aneh lagi adalah, di dapur terdengar suara seperti ada orang yang sedang memasak. Segera Lely berdoa agar diberikan perlindungan dari setan-setan yang mengganggu. Akhirnya Allah mendengar doanya. Namun di malam itu, Lely tidak bisa tidur sampai subuh menjelang. Keanehan tersebut terus berlanjut di malam berikutnya. Lely mulai merasa jika dirinya peka terhadap sesuatu hal yang mistis. Ketika Lely menceritakan hal itu kepada sang ibu, diceritakanlah jika sewaktu kecil Lely sering diganggu oleh makhluk halus, sehingga Lely sering menangis dan demam tinggi. Akhirnya sang ibu membawanya pada seorang nenek yang masih ada ikatan keluarga. Hingga diketahuilah kalau Lely memiliki kelebihan tentang mata batin. Atas penjelasan tersebut, sang ibu menyuruh seseorang agar menutup indera keenam Lely karena masih kecil dan belum sanggup untuk melihat hal-hal mistis. Dan mungkin karena mati suri yang dialami oleh Lely telah membuat keadaan di masa kecilnya kembali lagi. Di dalam mati surinya, Lely bertemu dengan kakek-kakek di rumah kediaman anaknya di Lembang. Kakek tersebut membawanya menjelajah dunia yang berisikan banyak sosok asing. Di akhir perjalanan, sang kakek berkata kalau sekarang sudah waktunya karena Lely dianggap sudah siap. Setelah itu, Lely didorong hingga Lely pun tersedak dan kembali masuk ke dunia nyata. Seminggu kemudian, suaminya pulang ke rumah dan minta maaf tidak akan mengulangi kesalahannya. Sang suami mengakui kesalahan yang diperbuat selama ini. Bahkan sang suami juga mengakui telah terperosok ke dalam kisah cinta lama. Dan sang suami merasa bersyukur karena hubungannya dengan sang paranormal tidak sampai pada berzinahan. Setelah panjang lebar mengakui segala kesalahannya, sang suami berjanji, bahkan bersumpah kalau akan selalu setia mendampingi keluarga. Melihat ketulusan tersebut, akhirnya Lely menerima sang suami dengan ikhlas hati. Sebenarnya pihak keluarga tidak rela, akan tetapi Lely memiliki prinsip lain. Lely berpikir tentang masa depan anaknya. Sejak keluarganya kembali dalam kebahagiaan, Lely merasa semakin sering diganggu oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Hampir setiap hari, benda-benda di rumah bergerak dengan sendirinya. Bahkan sering ada barang-barang yang jatuh tapi tidak tertiup angin. Bukan Lely saja, suaminya juga merasakan hal yang sama. Lely melihat dengan mata batinnya kalau banyak makhluk halus yang berada di rumahnya. Lely yang memiliki kemampuan dunia supranatural pun mendapat wangsit, yaitu dengan menyediakan syarat berupa minyak jin, 5 paku emas, dan kembang 7 rupa. Semua bahan tersebut kemudian dibungkus kain putih, lalu dibacakan doa yang bersumber dari kitab suci. Setelah itu dikuburkan di depan rumah dengan kedalaman 0,5 meter.
Sedangkan untuk 4 paku emas, dia sematkan di atas kusen pintu di 4 penjuru. Makhluk halus yang mengganggu akan dikembalikan pada pengirimnya, sedangkan yang tidak mengganggu dibiarkan saja. Yang masih berada di rumah antara lain adalah sosok kakek-kakek di sebelah kamar, yang juga sering menjaga anaknya. Sosok tersebut memang menyeramkan, namun selama tidak mengganggu, Lely tidak akan mencoba mengusirnya. Yang tidak kalah menyeramkan adalah ular besar di teras rumah. Ular jadi-jadian tersebut, kepalanya berada di teras rumah dan panjang badannya melebihi 100 meter lebih. Kemudian hal yang membuat rumah menjadi panas adalah sejak kehadiran Mandau, Lely tidak tahu pasti asal-usul Mandau tersebut. Setelah melakukan komunikasi dengan sang suami, mereka pun bersepakat melarung Mandau tersebut. Mandau itu memang sengaja tidak dikembalikan pada sang pemberi karena takut jika kecewa dan sakit hati. Setelah semua rintangan terlewati, pada akhirnya Lely memilih tinggal bersama orang tua dan membiarkan rumahnya ditinggali kosong. Ada kekhawatiran yang berdampak pada anaknya kelak, dan sampai sekarang Lely tetap memiliki kelebihan untuk dapat melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.